Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Soleh Agus, pendamping sertifikasi halal Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia dari Cibinong, Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM seperti Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang melatar belakangi kewajiban sertifikasi halal bagi produk dan usaha Bapak dan Ibu pelaku UMKM? Secara umum, kewajiban sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sedangkan secara khusus, kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 tentang kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil atau self-declare. Terus ada pertanyaan, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila kita harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk pelaku usaha itu halal. Dan belum tentu juga pelanggan yakin karena itu merupakan klaim sepihak dari pelaku usaha UMKM. Di Indonesia ada sekitar 229,6 juta jiwa penduduk muslim atau sekitar 87,2% dari seluruh penduduk Indonesia. Ini adalah potensi market calon pelanggan usaha Bapak dan Ibu pelaku UMKM, di mana mereka wajib mengonsumsi produk-produk halal. Lalu pertanyaannya, apakah produk Bapak dan Ibu sudah memiliki identitas halal? Pertanyaan itu bisa dijawab oleh Bapak dan Ibu sendiri. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan identitas halal? Identitas halal itu sama seperti identitas pada umumnya. Misalnya, identitas pendidikan atau ijazah, identitas kependudukan yaitu KTP, identitas warga negara yaitu paspor, identitas perkawinan yaitu akta nikah, identitas izin berkendara yaitu SIM baik A, B atau C, identitas kendaraan BPKB, identitas properti sertifikat tanah, identitas asal usul yaitu akta lahir. Jadi identitas halal yaitu sertifikat halal. Ini adalah contoh dari sertifikat halal dari BPJPH. Dengan adanya sertifikat halal, sebagai pelaku UMKM, kita berharap pelanggan lihat langsung yakin, lihat langsung nyaman, dan lihat langsung senang. Dan ini ada quote bagus untuk pelaku UMKM, di mana
Kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Lalu bagaimana cara mengurus sertifikasi halal UMK? Caranya cukup mudah. Pelaku UMK hanya perlu mempersiapkan persyaratannya, di mana persyaratannya yaitu KTP pelaku UMKM, 2 jenis produk, maksimal 10 varian, 3 merek produk, 4 foto produk sesuai ketentuan, 5 foto tempat produksi, 6 NIB atau nomor induk berusaha, dan KBLI, 7 omset kurang dari 15 miliar. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK adalah gratis karena ada subsidi dari pemerintah. Tapi bila mau bayar sendiri, maka biayanya yaitu 230.000. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis atau sehati? Untuk produk makanan, ada 13 jenis produk makanan self-declare, yaitu olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, dan terakhir es untuk dimakan. Contoh produk makanan yang bisa mengajukan sertifikasi halal self-declare seperti acar buah, asinan buah, asinan sayur, bakso ikan, tekwan, empek-empek, otak-otak, emping, keripik, kerupuk mentah, mantau, bun kukus, donat, muffin, tahu, tempe, telur asin, saus tomat, terang bulan atau kue kukis, ada salad buah, es buah, sop buah, lalu pai susu atau pai buah, kemudian kokoa bubuk atau kokoa bar, selanjutnya kue kering, roti atau pastry, lotek, urap atau gado-gado. Sedangkan untuk produk minuman ada 6 jenis produk minuman self-declare, yaitu aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus, buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Contoh produk minuman yang bisa mengajukan sertifikasi halal self-declare seperti jus buah, milkshake, es krim, lalu yogurt, wedangan tradisional, sirup, kemudian kopi, minuman coklat, dan squash. Selain produk makanan dan minuman, ada kategori baru yang bisa mengajukan self-declare, yaitu warung makan atau warung nasi. Berikut beberapa di antaranya.
Ada warung soto ayam atau soto sapi, warung mie bakso atau warung mie ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam atau sate kambing, warung makan nasi atau warung makan mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, lalu ada warung makan nasi kuning atau nasi uduk, angkringan gerobakan, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal atau warteg, dan terakhir warung nasi Padang. Contoh warung makan yang bisa mengajukan sertifikasi halal self-declare seperti warung Padang, warung Sunda, pecel lele, lalu angkringan, warung bakso, warung mie ayam. Selanjutnya warung Tegal atau warteg, warung makanan khas Timur Tengah. Lalu berapa lama terbitnya sertifikat halal? Dalam keadaan normal, setelah pengajuan melalui si halal BPCPH, sertifikat halal bisa terbit antara 7 sampai 14 hari. Dalam keadaan normal, di sini misalnya seperti data dan dokumen pengajuan sesuai dengan ketentuan BPCPH. Apa resiko bila produk tidak memiliki sertifikat halal? Resikonya yaitu pelanggan tidak akan percaya produk pelaku UMK lagi. Dan ketika pelanggan sudah tidak percaya, maka mereka enggan untuk beli produk pelaku UMK tersebut lagi. Ini bisa menyebabkan sumber penghasilan pelaku UMK bisa saja tersendat. Dan bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk atau usaha pelaku UMK tersebut tidak bersertifikat halal, apa akibatnya? Akibatnya sudah pasti akan lebih banyak lagi pelanggan yang tidak mempercayai produk pelaku usaha tersebut. Dan ini bisa saja mengakibatkan sumber penghasilan pelaku UMK tersebut bukan saja tersendat, tapi bisa hilang atau mati. Oleh karena itu, ayo segera mengajukan sertifikasi produk halal. Kami dari PT GHEWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk segera daftar. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.